Soalan Pilkada DKI Jakarta yang menurut informasi yang kami terima sebentar lagi ada proses rekapitulasi secara di tingkat provinsi ya teman-teman. Kami lembaga advokasi hukum Partai Gerindra menyingkapi perkembangan Pilkada Jakarta. Ternyata setelah kami amati dan kita turunkan tim juga di lapangan, ada beberapa catatan dari lembaga advokasi hukum yang terjadi di lapangan sebenarnya. Menurut catatan kami, yang pertama adalah persoalan C6 yang tidak terdistribusi dengan benar, yang tidak disampaikan kepada pemilih. Nah, itu banyak sekali terjadi, misalnya di Jakarta Pusat itu ada 24 kasus yang kami temukan, kemudian di Jakarta Barat itu ada 14 kasus yang kami temukan, di Jakarta Utara ada 40 kasus yang kami temukan ya menurut catatan kami, kemudian di daerah Jakarta Timur ada 80 kasus yang C6-nya tidak terdistribusi. Kemudian di Jakarta Selatan itu ada 9 kasus yang C6-nya tidak terdistribusi. Menurut catatan kami dari sekian banyak C6 itu ada total 167 C6 yang tidak terdistribusi. Ya. Dan sebenarnya persoalan C6 ini itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 247/01 tahun 2024 ya. C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU. Itu intinya pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU. Nah, ini sudah kami laporkan, ada teman-teman itu ternyata sampai saat ini Panwas ataupun Bawaslu DKI tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6-nya tidak terdistribusi dengan benar. Kemudian yang kedua ada lebih dari 80 laporan yang telah dilakukan baik oleh relawan, baik oleh masyarakat luas ataupun tim sukses yang ke Bawaslu, dilaporkan ke Bawaslu, namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang masukkan ke Bawaslu DKI. Di antaranya intinya yang 80 ini adalah persoalan DPK ya, daftar pemilih khusus. Itu ada yang tidak sesuai TPS-nya. Kemudian dugaan pemilih mencoblos lebih dari 1 kali. Kemudian salah coblos tidak sesuai TPS. Kemudian domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT. Nah, dari seluruh kejadian-kejadian ini yang kami ungkapkan ini membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang sangat kita harapkan ya, berbeda dengan beberapa daerah-daerah lain, sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilu kada di tingkat DKI Jakarta ini pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu tidak profesional ya. Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan Ridho serta dengan relawan yang lain rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu. Kami pada dasarnya bukan persoalan percaya diri atau tidak, seperti yang tadi diungkapkan oleh teman saya Pak Herdiansyah, bahwa dalam proses pilkada ini banyak persoalan-persoalan hukum, persoalan hak-hak demokrasi masyarakat yang tidak diselesaikan, yang tidak bisa tersalurkan. Nah, itu yang kita coba akomodatif. Nah, persoalannya ya jalurnya kemana ya? Kalaupun ditanya misalnya ya, salah satu jalurnya itu hanya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin ya
data-data juga yang ada kami punya nanti, nah, nanti akan kami ungkap. Misalnya kalau jalur hukum yang kami gunakan adalah ke Mahkamah Konstitusi. Artinya sudah tertutup peluang dan dari pihak tim Gerindra sendiri tidak meyakini ada 2 putaran ya? Hingga saat ini kami masih menunggu proses rekapitulasi ya. Keputusannya nanti setelah proses rekapitulasi. Oke teman-teman, cukup ya.